Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mata kuliah Selotron Optik kita sekarang ini masuk pada materi tentang aliran energi gelombang EM dalam medium. Kita tahu bahwa representasi dari aliran fluks energi yang merupakan perpindahan energi per satuan luas per satuan waktu dengan satuan watt per meter kuadrat adalah vektor Poynting yang sama dengan E cross H. Kemudian karena energi mekanik kekal, maka vektor Poynting total di seluruh ruang sama dengan vektor Poynting yang keluar dari sumbernya. Jadi S sama dengan E cross H. Nah, untuk bahan non-magnetik itu berlaku B sama dengan mu 0 H, atau H kita sama dengan 1/0 B. H sama dengan 1/0 B. Sehingga S boleh kita tulis 1/0 E cross B. Dan dari sini kita dapatkan untuk bahan non-magnetik, karena tidak ada magnetisasi, maka B kita sejajar dengan H. Pada medium isotropik, propagasi atau aliran energi sama dengan gerak muka gelombang. Jadi, propagasi energi sama dengan gerak muka gelombang. Artinya arah vektor S itu sama dengan arah dari vektor K. Hal ini tidak terjadi pada medium anisotropik. Vektor Poynting di titik sumber yaitu di X sama dengan 0. Seperti yang sudah kita ketahui tadi bahwa energi mekanik kekal. Jadi vektor Poynting di seluruh ruang yang diisi oleh gelombang itu sama dengan vektor Poynting di sumbernya. Itu di X sama dengan 0. Dengan demikian, E kompleks sama dengan E0 kompleks EI K dot X min omega T itu cukup kita ungkapkan dengan N0 E min I omega T. Begitu juga dengan H. H juga sama dengan H0 kompleks E min I omega T. Nah, sementara vektor Poynting tentu nilai real dari E kompleks cross H kompleks. Artinya sama dengan nilai real dari N0 E min I omega T di cross dengan nilai real dari H0 E min I omega T. Nah, nilai real dari ini sama dengan ini. Kalau kita punya Y kompleks, maka konjugatnya Y kompleks bintang. Maka nilai real dari Y itu sama dengan Y ditambah Y konjugat dibagi 2. Ya, misalnya lagi, jika Y kompleks adalah A ditambah IB, Y kompleks konjugat adalah A dikurang IB, maka real dari Y itu adalah A tambah IB tambah A dikurang IB dibagi 2. Hasilnya dicoret 2A per 2 sama dengan A. Kita ketahui ini bagian real dan B itu adalah bagian imajiner. Jadi dengan demikian, real dari N0 E min I omega T sama dengan setengah N0 E min I omega T ditambah N0 konjugat
E I omega T. Konjugat dari ini adalah ini. Begitu juga ini sama dengan ini. Nah, kalau kita kalikan di perkalian biasa, ini cross dengan ini, hasilnya adalah ini. Kemudian ini cross dengan ini, hasilnya adalah ini. Suku yang ini saling menghilangkan dengan ini. Kemudian yang ini cross dengan ini, N0, H0, N0 cross H0, ini E-nya menjadi min 2, ini E min I omega T, ini juga E min I omega T, jadinya E min 2 I omega T. Dan terakhir yang ini cross dengan ini, jadi E konjugat cross H konjugat E plus 2 I omega T. Dan faktor seperempat ini berasal dari setengah dikali setengah. Kita ambil setengahnya dulu di luar, seperti ini. Kemudian yang ini jadi kita kalikan setengah, ya setengahnya masukkan ke sini. Ini setengah N0 H0 konjugat tambah N0 konjugat cross H0. Dan ini juga setengah dari ini semua. N0 cross H0 E min 2 I omega T tambah N0 konjugat H0 konjugat E 2I omega T. Nah, hasilnya adalah ini nilai real dari ini, itu real dari E0 cross H0 konjugat, kemudian ini sama dengan nilai real dari ininya, sama dengan nilai real dari E0 cross H0 E min 2I omega T. Nah, kalau kita buka semua, makanya jadi setengah real dari E0 cross H0 konjugat tambah setengah real dari E0 cross H0 E min 2I omega T. Maka rata-rata vektor pointingnya adalah seperti integral S dt dengan rentang integralnya 0 sampai T periode. Itu berarti seperti integral 0T, ini dia semua, berasal dari sini, berarti setengah real dari N0 cross H0 konjugat tambah setengah real dari N0 cross H0 E min 2I omega T dt. Itu rata-rata vector pointing pada satu periode. Atau seperti integral 0T setengah real dari N0 cross H0 konjugat dt tambah setengah T integral 0T kali setengah real dari N0 H0 E min 2I omega T dt. Nah, karena ini konstan terhadap waktu, maka bisa keluar dari integrasi. Hasilnya ini 1/2 seperti real dari N0 cross H0 konjugat integral dt 0 sampai T. Setengah seperti real dari N0 cross H0 integral 0T E min 2I omega T dt. Nah, hasil integrasi ini sama dengan ini. Dan hasil integrasi ini sama dengan ini. Ini sebenarnya ini positif, ini awalnya positif, tapi ini negatif. Nah, dipindahkan sehingga ini jadi negatif. Sehingga hasilnya ini sama dengan ini, karena ini ada faktor T, sementara ini ada seperti di sini, dan kedua ini saling menghilangkan, sehingga tinggal suku ini saja. Sementara yang ini sudah kita tulis negatifnya karena ini dipindahkan tandanya ke depan, hasilnya adalah ini min setengah seperti real dari N0 cross H0 kali 2I omega dikali E min 2I omega T periode dikurang N0. N0 ini nilainya 1. Nah,
Ini lanjutannya, ini tetap sama dengan yang sebelumnya. Yang ini ada perubahan karena omega kita adalah 2pi per T, dan ini terus 2pi per T. Sehingga ini coret, ini menjadi ini, min I 4pi. Ini tetap sama dengan ini. Nah, yang ini itu sama dengan cos min 4pi tambah I sin min 4pi itu sama dengan cos 4pi dikurang I sin 4pi. Cos 4pi dikurang I sin 4pi. Di sini. Nah, cos 4pi itu sama dengan 1, sin 4pi sama dengan 0. Hasilnya adalah 1 dikurang 1 sama dengan 0. Di kuning saya kita coret semua. Sehingga hasilnya adalah setengah real dari N0 cross H0 konjugat. Jadi rata-rata vector pointing adalah setengah real dari N0 cross H0 konjugat. Kadang-kadang di referensi lain pakai tanda vektor, terus biasa cuma pakai tanda vektor. Jadi rata-rata vector pointing sama dengan setengah real dari vektor N0 cross H0 konjugat. Jadi sudah kita peroleh rata-rata vector pointing kita yang berangkat dari konsep rata-rata waktu vector pointing untuk satu periode adalah nilai total S dalam menempuh satu periode T dibagi waktu T-nya. Ini. Intensitas gelombang EM. Intensitas I adalah laju aliran energi yang menembus satu satuan luas permukaan. Laju aliran yang menembus satu satuan luas permukaan. Artinya energi per satuan waktu per satuan luas. Hal ini berarti untuk gelombang EM, esensinya intensitas adalah rata-rata waktu dari vector pointing. Jadi I adalah ini, rata-rata dari vector pointing. Jadi artinya sudah kita dapat bahwa rata-rata vector pointing adalah setengah nilai real dari N0 cross H0 konjugat. Nah, mengingat bahwa H0 konjugat adalah B0 konjugat per mu0, dengan demikian H0 konjugat adalah 1 per mu0 omega kali K cross N0 konjugat. Nah, kemudian berdasarkan perkalian silang 3 vektor, A cross B cross C itu sama dengan B dikali C dot A dikurang C dikali A dot B. Maka N0 cross K cross N0 konjugat itu berarti K kali N0 konjugat dot N0 dikurang N0 konjugat dikali K dot N0. Berarti K ini N0 konjugat dikali N0 adalah N0 kuadrat dikurang N0 konjugat dikali K dot N0. Jadi berdasarkan hal ini, maka intensitas adalah 1/2 mu0 omega dari nilai real N0 cross K cross N0 konjugat. Ya ini. Ini N0-nya, ini H0 konjugatnya adalah K cross N0 konjugat. Jadi sama dengan ini. Nah, ini sama dengan ini. Sama dengan K N0 kuadrat dikurang N0 konjugat dikali K dot N0. Jadi 1/2 mu0 omega real dari K N0 kuadrat dikurang N0 konjugat dikali K dot N0. Nah, karena polarisasi medan E kita transversal, artinya N0 3 lurus dengan K, maka K dot N0 sama dengan 0. Sehingga hasilnya ini saja. Nah, nilai real dari K N0 kuadrat ya tinggal K0 kuadrat.
karena ini sudah real. Kita dapatkan I sama dengan N0 kuadrat per 2 mu0 omega K. Inilah intensitas gelombang elektromagnetik. Jadi vektor K menggambarkan aliran energi sepanjang arah K. Jadi ini menunjukkan bahwa intensitas gelombang EM itu searah dengan perambatan gelombangnya. Karena K vektor adalah besar K dikali K satuan, maka I kita sama dengan N0 kuadrat per 2 mu0 omega K satuan dengan K yang sudah kita ketahui sebelumnya adalah omega per C dikali N, maka K per omega sama dengan N per C. Sekarang keduanya sesama dikali C, hasilnya Cn per C kuadrat atau sama dengan Cn per 1 per mu0 epsilon 0 karena C kuadrat adalah 1 per mu0 epsilon 0, hasilnya sama dengan mu0 epsilon 0 C kali N. Sekarang besar I kita itu sama dengan N0 kuadrat per 2 mu0 omega K itu sama dengan N0 kuadrat per 2 mu0 omega dikali mu0 epsilon 0 C kali N. Coret, maka hasilnya adalah ini. Media anisotropik. Dalam medium anisotropik, vektor D dan E tidak lagi paralel dengan hubungan D sama dengan epsilon double strip E. Sebagaimana kita ketahui, vektor D sama dengan epsilon 0 kali vektor E tambah vektor polarisasi P. Atau epsilon 0 E tambah epsilon 0 C1E. Karena P itu ini. Jadi vektor polarisasi P sama dengan epsilon 0 C1E. Nah, kalau C1 ini tidak lagi skalar, maka P tidak lagi sejajar dengan E. Artinya, Px tidak hanya fungsi Ex saja, begitu juga Py tidak hanya fungsi Ey saja, maupun Pz tidak hanya fungsi Ez saja. Px adalah fungsi dari Ex, Ey, Ez. Begitu juga dengan Py adalah fungsi dari Ex, Ey, Ez, dan Pz juga fungsi dari Ex, Ey, Ez. Nah, karena itu C ini tidak lagi dapat diungkapkan sebagai skalar, tapi harus dalam bentuk tensor. Sehingga Px sama dengan epsilon 0 C xx 1 Ex tambah epsilon 0 C x y 1 Ey tambah epsilon 0 C xz 1 Ez. Begitu juga Py sama dengan epsilon 0 C Yx 1 Ex tambah epsilon 0 C Yy 1 Ey tambah epsilon 0 C Yz 1 Ez. Dan Pz sama dengan epsilon 0 C Zx 1 Ex tambah epsilon 0 C Zy 1 Ey tambah epsilon 0 C Zz 1 Ez. Nah, dengan demikian
C ini adalah dalam bentuk tensor. Jadi C1 ini adalah tensor. Nah, dengan demikian vektor polarisasi P itu tidak searah dengan medan E. Karena P-nya bisa diungkapkan dalam bentuk seperti ini, komponen Px, Py, dan Pz, maka dx sama dengan epsilon 0 tambah C1xx EX tambah epsilon 0 tambah C1xy EY tambah epsilon 0 tambah C1xz EZ. Itu juga untuk dy dan dz. Nah, ini semua bisa kita tulis sebagai epsilon xx, ini juga epsilon xy, ini juga epsilon xz, sehingga dx sama dengan epsilon xx ex tambah epsilon xy ey tambah epsilon xz ez, begitu juga dengan dy dan dz. Nah, dengan demikian D itu bisa diungkapkan dalam bentuk seperti ini, yaitu perkalian matriks epsilon xx, epsilon xy, epsilon xz, dan seterusnya dengan matriks ex, ey, ez. Susunan elektron-elektron terikat dalam bahan. Susunan elektron-elektron terikat dalam bahan dapat dipandang secara ideal sebagai matriks sistem pegas. Untuk medium anisotropik, konstanta pegas dalam arah X tidak sama dengan konstanta pegas dalam arah Y maupun Z. Jadi kalau kita misalkan ini K, Y, ini K, Y, ini K, X, ini K, X, dan seterusnya. Ada pula KZ dalam arah sumbu Z. Kalau mediumnya isotropik, maka Kx, Ky, dan Kz itu sama. Untuk medium anisotropik, Kx, Ky, dan Kz itu berbeda. Karena itu, polarisasi yang timbul sebagai respon bahan terhadap cahaya yang datang tidak lagi sejajar dengan medan listrik dari gelombang cahaya tersebut. Jadi P kita tidak lagi sejajar dengan E. Dan konsekuensinya, besaran suseptibilitas harus diungkapkan dalam bentuk tensor. Jadi suseptibilitas kita adalah ini dalam bentuk tensor, sehingga vektor P yaitu Px, Py, Pz itu sama dengan epsilon 0 kali matriks suseptibilitas dikali Ex, Y, dan Ez. Nah, kita bisa memilih koordinat acuan yang memberikan nilai 0 pada matriks suseptibilitas untuk komponen-komponen yang non-diagonal. Koordinat acuan itu disebut sebagai koordinat prinsipal. Sehingga dalam koordinat prinsipal, suseptibilitas yang bernilai tidak nol adalah komponen-komponen yang diagonal, yaitu Cxx, Cyy, dan Czz. Yang lain itu bernilai nol. Sehingga dengan demikian, Px bisa diungkapkan sama dengan epsilon 0, Cxx dikali Ex, seperti ini. Px sama dengan epsilon 0, Cxx dikali Ex, begitu juga Py, begitu juga dengan Pz. Sehingga untuk koordinat prinsipal ini, vektor polarisasi itu sama dengan epsilon 0, Csx, Ex, X satuan, tambah epsilon 0, Cyy, Ey, Y satuan, tambah epsilon 0, Czz, Ez, Z satuan. Nah, Cxx mungkin tidak sama dengan Cyy, padahal medan listrik Ex mungkin bisa sama dengan medan listrik Ey. Contohnya, jika medan E datang dalam arah 3 lurus bidang XY dan membentuk sudut 45 derajat terhadap sumbu X, maka EX sama dengan EY sama dengan setengah akar 2E. Ini dia X. Ini EY kita sama dengan EX. Tapi PX itu belum tentu sama dengan PY. Karena CXX itu belum tentu sama dengan Cyy. Jadi Cxx dibagi Cyy tidak harus sama dengan 1. Walaupun Ex dan Ey sama dengan 1. Sifat simetri dari tensor suseptibilitas. Kita sudah mengetahui bahwa besaran suseptibilitas adalah tensor
Dengan demikian, komponen X dari D kita itu adalah epsilon 0 ditambah suseptibilitas C1XX EX tambah epsilon 0 ditambah suseptibilitas C1XY EY tambah M0 tambah suseptibilitas C1EZ EZ yang dapat ditulis sebagai epsilon XX EX ditambah epsilon XY EY ditambah epsilon XZ EZ. Dengan epsilon XX adalah epsilon 0 tambah C1 XX, begitu juga dengan epsilon XY dan seterusnya. Nah, di sini kita lihat bahwa C1XX diserap ke dalam epsilon XX. Begitu juga C yang lain. Karena hanya menambahkan komponen tensor dari C dengan epsilon 0. Dengan demikian, sering juga disebut epsilon XX sebagai tensor. Jadi sering juga disebut bahwa vektor D kita itu sebagai kalian matriks 3x3 dari tensor epsilon dengan matriks kolom EX, EY, dan EZ. Nah, di sini matriks mempunyai 9 komponen yang bebas. Dapat dibuktikan bahwa tensor suseptibilitas kita yang sudah diserap dalam permitivitas EIJ itu bersifat simetri, di mana jika epsilon IJ-nya real, maka epsilon IJ sama dengan epsilon JI. Jika epsilon IJ-nya kompleks, maka epsilon IJ sama dengan epsilon konjugat JI. Dengan demikian, tensor suseptibilitas atau tensor permitivitas kita yang awalnya memiliki 9 komponen yang bebas, tapi karena ini simetri dengan ini, dan ini simetri dengan ini, kemudian yang ini simetri dengan ini, maka komponen bebasnya menjadi 6. Komponen bebasnya adalah 6, ini 3 diagonal dan 3 non-diagonal. Nah, sifat simetri ini akan kita buktikan dalam langkah berikut ini. Pembuktian sifat simetri dari suseptibilitas atau permitivitas EIJ sama dengan EJI. Kita dapat melakukan pembuktian ini menggunakan prinsip energi yang tersimpan dalam medan elektromagnetik. Energi yang tersimpan dalam medan EM per satuan volume atau yang sering kita sebut sebagai rapat energi adalah U sama dengan setengah E dot D ditambah B dot H. Dengan vektor D adalah epsilon double strip kali vektor E atau komponen DI sama dengan epsilon IJ dikali komponen EJ. Dengan demikian, U kita sama dengan setengah sigma IJ dari EI epsilon IJ dikali EJ ditambah setengah sigma I dari BI HI. Nah, kita ingat bahwa vektor D kita ini yaitu matriks 3x3 dari epsilon 11, epsilon 12, epsilon 13 dan seterusnya dikali matriks kolom E1, E2, E3 dengan D1 kita adalah epsilon 11 E1 tambah epsilon 12 E2 tambah epsilon 13 E3 atau sama dengan sigma J dari epsilon 1J EJ. Begitu juga D2 adalah sama dengan sigma J dari epsilon 2J EJ dan D3 sama dengan sigma J dari epsilon 3J EJ. Atau secara umum, DI adalah sigma J EIJ EJ. Atau menggunakan notasi Einstein, DI itu sama dengan epsilon IJ EJ. Nah, E dot D sama dengan sigma I1 sampai 3 EI DI itu berarti sama dengan E1 D1 sama dengan E2 D2 tambah E3 D3. Berarti E dot D itu sama dengan E1 dikali ini D1 sama dengan ini tambah E2 dikali ini D2 tambah E3 dikali ini D3.
Kita kali ke dalam semua. Itu berarti E1 epsilon 11 E1 tambah E1 epsilon 12 E2 tambah seterusnya. Hasilnya adalah E dot D sama dengan sigma IJ EI epsilon IJ dikali EJ yang sama dengan ini. Maka laju rapat energi yang masuk pada suatu satuan volume adalah ini, du dt sama dengan setengah ddt dari ini tambah setengah ddt dari ini. Berarti ddt dari ini adalah sigma ij epsilon ij ei dej dt tambah ej dei dt ditambah ddt dari bihe. Nah, laju energi atau daya yang masuk pada satu satuan volume ini sama dengan minus divergensi dari vektor pointing. Harap diingat bahwa ini ada suatu elemen volume dan ini ada laju aliran vektor keluar dari elemen volume kita ini. Misal ini vektor pointing. Maka ungkapan matematik untuk vektor pointing yang keluar dari elemen volume ini adalah divergensi dan S. Itu sebaran vektor pointing keluar dari satu elemen volume. Maka kalau ungkapan vektor pointing yang masuk pada satu elemen volume ini tulisnya ini berarti sama dengan minus divergensi dari S. Jadi sebagaimana daya yang masuk pada satu volume diungkapkan oleh du dt itu sama dengan min divergensi S. Jadi minus divergensi S itu sama dengan minus divergensi dari E cross H. Dan mengingat bahwa divergensi dari perkalian silang antara A cross B itu sama dengan B dot karel A dikurang A dot karel B. Maka kalau ditetapkan untuk ini hasilnya sama dengan E dot karel H dikurang H dot karel E. Ya terbalik ya, karena ini ada faktor minusnya. Nah, mengingat bahwa karel E sama dengan min dB dt dan karel H sama dengan dd dt, maka kalau kita terapkan untuk yang ini, karel H itu berarti dd dt dan karel E sama dengan min dB dt. Min dikali min jadi plus. Jadi hasilnya min divergensi S sama dengan E dot dd dt tambah H dot dB dt. Nah, E dot dd dt ini itu sama dengan sigma ij eij ei dej dt. Mengingat di adalah ini, kita tuliskan di kita sama dengan epsilon ij ej atau sigma ij epsilon ij ej, maka ddi dt itu sama dengan sigma ij epsilon ij dej dt. Sehingga E dot dd dt itu berarti
sigma Ij EI epsilon Ij d EJ dt sama dengan sigma Ij epsilon Ij EI d EJ dt. Karena epsilon Ij tidak bergantung kepada EI maupun EJ, sehingga urutannya bisa dipertukarkan. Dan demikian E dot dd dt sama dengan sigma Ij epsilon Ij EI dEJ dt. Sisi lain H dot dB dt sama dengan setengah D dt sigma BI HI. Sehingga hasilnya du dt sama dengan min divergensi S itu sama dengan ini tambah ini, atau itu sama dengan sigma EIJ EI dEJ dt tambah setengah D dt sigma BI HI. Nah, perhatikan ini semua adalah min divergensi S. Sementara du dt sendiri sama dengan ini semua. Jadi du dt adalah setengah sigma Ij epsilon Ij EI dEJ dt tambah EJ dEI dt tambah setengah D dt dari sigma I BI HI, sementara min divergensi S sama dengan sigma Ij epsilon Ij EI dEJ dt tambah setengah D dt sigma I BI HI. Nah, dengan kenyataan bahwa du dt sama dengan minus divergensi S, berarti ini semua sama dengan ini. Jadi ini yang du dt-nya sama dengan min divergensi S. Perhatikan ini bisa dicoret dalam kesamaan ini bisa dicoret. Itu berarti yang ini yang tersisa sama dengan yang ini, atau setengah sigma Ij epsilon Ij EI dEJ dt tambah EJ dEI dt sama dengan sigma Ij EIJ EI dEJ dt. Ini hanya valid jika epsilon Ij sama dengan epsilon Ji. Kalau tidak akan valid kesamaan ini. Jadi berdasarkan ini, du dt sama dengan min divergensi S, kita peroleh kesamaan ini sama dengan ini, setengah sigma Ij epsilon Ij EI dEJ dt tambah setengah sigma epsilon Ij EJ dEI dt. Kalau epsilon Ij sama dengan epsilon Ji, maka ini sama nilainya. Sehingga ini dengan ini sama, sehingga penjumlahan tambah setengah menjadi 1. Ini menjadi 1 EIJ DI dEJ dt. Kesimpulannya, hanya ini saja yang memungkinkan kesamaan ini valid. Kalau ini tidak berlaku, maka kesamaan tidak valid. Kalau epsilon Ij tidak sama dengan epsilon Ji, maka kesamaan ini tidak akan valid. Demikian bisa kita simpulkan bahwa epsilon Ij sama dengan epsilon Ji atau bersifat simetris. Nah, di bawah sumbu koordinat prinsipal D kita bisa kita tulis seperti ini, yaitu matriks diagonal
epsilon XX, epsilon YY, epsilon ZZ dikali matriks kolom EX, EY, Z yang sama dengan epsilon dikali KX, KY, KZ dikali matriks kolom EX, EY, Z. Dengan KX adalah bentuk penulisan lain dari epsilon R X, epsilon relatif dalam arah X, maupun KY adalah bentuk penulisan lain dari epsilon relatif Y, dan KZ bentuk penulisan lain dari epsilon relatif Z, menggambarkan tensor permitivitas relatif dari bahan atau dari medium. Jadi Kx sama dengan epsilon XX per epsilon 0 sama dengan Nx kuadrat, Ky sama dengan epsilon YY per epsilon 0 sama dengan Ny kuadrat, Kz sama dengan epsilon ZZ per epsilon 0 sama dengan Nz kuadrat. Nah, jika mediumnya isotropik, maka epsilon XX sama dengan epsilon YY sama dengan epsilon ZZ. Kemudian, jika mediumnya anisotropik uniaksial, maka epsilon XX sama dengan epsilon YY, tapi tidak sama dengan epsilon ZZ. Dan untuk medium anisotropik biaksial, itu berarti ketiganya tidak sama. Artinya epsilon XX tidak sama dengan epsilon YY, tidak sama dengan epsilon ZZ.